Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Kembali saat ini kita bersama-sama berjumpa dalam Mesbah Doa Fajar untuk memulai aktivitas kita. Mari sebelum kita mulai aktivitas kita hari ini, kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan. Dan nanti kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan setiap kita. Amin. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan kami hatimu Tuhan, yang penuh dengan belas kasihan kepada sesama kami, yang bekerja untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Berikan kami kakimu yang memberitakan Injil kebenaran-Mu, Yesus Tuhan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bapak terima kasih Tuhan buat waktu ini Tuhan.
Engkau mengingatkan setiap kami agar kami boleh menjadi umat-umat-Mu yang peka Tuhan terhadap keadaan sekeliling kami Tuhan. Untuk kami dapat hidup berfungsi secara maksimal sebagai garam dan terang. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu nih ya Bapa. Mari biar Roh Kudus terangi hati kami, pikiran jiwa kami, untuk kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan saat ini Bapa. Kami berdoa dan kami bersyukur Kau Allah kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan yang luar biasa, yang sudah menyediakan waktu untuk bersama kita bersekutu berdoa di pagi hari yang indah, yang cerah ini. Dan kami bersyukur ada di dalam satu pelayanan yang luar biasa, Gunung Tabor Ministry. Dan biarlah Tuhan terus memberkati Gunung Tabor Ministry dengan Pak Pendeta Robi sebagai gembala di Gunung Tabor dan memberkati kami semua. Apa kabar? Luar biasa. Bersama dengan Tuhan kita pasti luar biasa. Banyak kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan pada hari-hari terakhir ini. Di antaranya ada kendaraan-kendaraan yang melintas, terjadi kecelakaan. Dan saya melihat berita terakhir yang seru, ada artis yang Tuhan izinkan dipanggil suami dan istri dan ada anaknya. Dan saya hanya melihat hanya ada satu yang luar biasa bagi saya, yaitu ada seorang suami dan istri ingin menjadi berkat, peduli kepada salah satu dari korban kecelakaan itu, anaknya yang masih hidup. Dan ini kalau saya bilang adalah orang-orang kaya yang dari Surabaya, dan mereka ingin memelihara, menjaga hingga anak ini besar. Dan ini satu hal yang saya melihat ada kepedulian di dalam kehidupannya. Ada berkat yang dia sudah terima selama hari ini menjadi orang-orang kaya di Surabaya. Dan inilah yang saya melihat. Hal ini menarik bagi saya, yaitu kepedulian seorang suami dan istri. Di antaranya mereka kenal dengan bapak si anak ini. Inilah yang saya melihat. Dan tidak semua orang berhati bidadari, tidak semua orang peka, tidak semua orang peduli dan mau berbagi. Andai mereka peduli, inilah satu hal yang termasuk hal yang luar biasa di dalam Tuhan, khususnya bagi anak-anak Tuhan. Saya melihat apa yang bisa kita kerjakan. Ada kepedulian sosial, ada kepedulian orang-orang terlantar, ada kepedulian kita terhadap anak-anak yatim. Beberapa waktu ini ada Tuhan izinkan saya bersama istri harus kepekaan ada, harus kepedulian ada terhadap anak-anak yang memang menjadi beban bagi orang tuanya, yaitu satu lembaga rumah panti. Dan inilah kepedulian sosial kita. Kita melayani tetapi menjadi seorang yang tidak peduli, ini satu hal yang agak sedikit riskan dan sedikit kurang kalau saya melihat saya sebagai pelayan Tuhan. Tetapi biarlah saya mau melayani Tuhan, tetapi saya juga harus peduli kepada lingkungan, kepada siapapun. Kepedulian itu tidak sia-sia, dan saya terlalu yakin kepedulian itu tidak sia-sia, karena kasih itu adalah bukanlah sesuatu yang kita kebencian, tetapi ketidakpedulian kita akhirnya kita tidak punya kasih. Lalu orang tidak suka kepada hal-hal yang berbau seni, itu bukanlah menjengkelkan, tetapi itulah kita tidak ada peduli dengan
seni itu sendiri. Di dalam kita berbicara, di dalam kita menyajikan ruang pagi ini bersama dengan ibu-ibu di rumah, lawan daripada iman kita sendiri itu bukanlah juga ajaran sesat, tetapi peduli. Bagaimana saya peduli terhadap Alkitab saya baca, akhirnya saya tahu bahwa iman saya bertumbuh semenjak saya mulai membaca Alkitab. Hidup saya bukan lawannya adalah bukannya kematian, tetapi saya peduli akan kesehatan saya peduli akan saya bangun pagi berdoa, terus olahraga. Itulah yang menjadi kekuatan kita, bahwa ada peduli kesehatan kita, ada peduli keimanan kita, ada peduli kita di dalam kasih kepada orang lain. Inilah kepedulian kita. Coba kita melihat di dalam satu yang Tuhan ajarkan juga di dalam Matius 25. Kita akan membaca bersama di dalam Matius 25 ayat 40 dan sampai dengan ayat 46. Ini ada hal yang luar biasa. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan kalau kita peduli kepada rumah-rumah panti jompo, rumah-rumah panti asuhan, atau rumah-rumah orang miskin, itu adalah bagaimana seperti halnya di dalam kitab Matius ini, penghakiman terakhir perikopnya. Dan saya lihat, aku mau melakukannya. Untuk siapa? Adalah untuk Tuhan. Dan di sini saya melihat ada dampak-dampak yang positif kalau kita mau melakukannya. Dan saya secara pribadi, saya tidak mau dampak negatif itu dari kepedulian itu ada. Kalau dampak negatif pasti banyak. Ketika saya tidak mau memikirkan, ketika saya tidak mau melakukan pelayanan masih pilih-pilih, itu pasti ada dampak negatif, di mana hidup menjadi menyebalkan. Kita sebagai hamba Tuhan bisa hidup kita menjadi menyebalkan dan bahkan bisa menjadi satu batu sandungan. Demikian juga Bapak Ibu berupaya dan sudah berusaha melakukan sesuatu yang terbaik, tetapi bila itu ada dampak negatif dari sesuatu perbuatan yang kita tidak ada kepedulian, pasti orang lain jadi sebel. Saya kalau jalan ada becek gitu, saya melihat dan saya membersihkan dulu, atau saya suruh orang membersihkan karena bisa terpelanting karena terpleset, itu yang bahaya. Lalu yang kedua, kalau kita bicara mengenai hal-hal Kristus, kalau saya jalan-jalan kemanapun, saya bicara mengenai Kristus, pasti ditertawakan. Karena susah kalau kita mau masuk kepada orang, mereka pasti tertawa. Tetapi bagaimana kita terus mengerjakan hal-hal yang positif ini, yang peduli kepada saudara kita yang belum mengenal kasih Kristus, itulah yang saya melihat. Terus ada lagi di dalam kitab Amsal yang saya melihat di Amsal 21. Coba kita membaca di Amsal 21. Ayat yang ke-13. Ini, siapa yang menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Saya berupaya melakukan sesuatu, biarlah kita semua sama-sama juga melakukan sesuatu kebaikan dengan kepedulian itu, agar supaya setiap orang yang menutup telinganya bagi jeritan orang-orang yang lemah, ini ada dampaknya, tidak akan menerima jawaban. Ini saya amat sangat ngeri dan takut bila mana saya tidak melakukan, menutup telinga saya akan berdampak, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Saya akan takut kalau ketika aku berseru-seru, Tuhan tolong hambamu, dan tidak didengar,
Dan ini saya berusaha terus peka dan peduli kepada lingkungan, kepada rekan-rekan hamba Tuhan, kepada teman-teman sekerja Allah, kepada jemaat, kepada lingkungan, kepada di mana kita bisa berdampak. Dan inilah dan marilah kita sama-sama saling mendahului, bukan saling menunggu. Saya belajar harus saling mendahului tetapi tidak saling menunggu. Inilah menjadi harapan kita bersama. Biarlah kita memulai pagi ini, mungkin ibu-ibu memulai masak untuk suaminya, memulai masak untuk anaknya, memulai masak untuk tetangga yang mungkin berkekurangan. Itu adalah satu dampak bahwa kita tidak menunggu dia meminta, tetapi kita mendahului untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Dan kita coba baca dan melihat di Filipi 2 ayat 4. Mungkin di sini dikatakan bahwa janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Kita berusaha belajar, saya berusaha belajar juga kepentingan sendiri. Kalau bisa kita tanggalkan, kita memikirkan kepentingan orang lain. Ini memang sulit, apalagi masa-masa pandemik yang semua orang pada memikirkan dirinya sendiri. Di sini saya lihat, aduh, saya mau belajar, Tuhan, ampuni hamba-Mu, dan semoga sebuah kepedulian ini bisa membangkitkan semangat kita bersama untuk melayani Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, dan untuk nama Tuhan dimuliakan. Inilah hari ini berkat kasih anugerah Tuhan melalui kebenaran firman bahwa kita diminta untuk saling peduli, di mana kepedulian itu memiliki dampak yang pasti positif, dan kepedulian itu juga tidak akan sia-sia. Coba kita melihat lagi terakhir di 1 Korintus. 1 Korintus ini ada 1 Korintus 15 ya. Kita melihat di 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Mungkin Bapak Ibu membaca Alkitab secara manual atau secara tab, silahkan. Di sini dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sebelum kita menutup, biarlah kita merenung sedikit. Apakah saudara-saudara kita terkasih hari ini, pagi hari ini, sudahkah kita berdiri teguh, dan sudahkah kita tidak goyah, dan sudahkah kita giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan? Dan pastinya kita tahu dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Tuhan memberkati, dan biarlah kita angkat kedua tangan kita dan berdoa kebenaran firman Tuhan kali ini. Apa yang sudah kita perbuat terus kita lakukan dengan tidak jemu-jemu berbuat baik, dengan sesuai dengan ayat yang terakhir, yaitu kita terus berdiri teguh. Kekasih-kekasih kita, jangan goyah dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak lelah. Kepedulian kita di dalam rumah Tuhan. Saya lagi dalam proses pembangunan, saya dalam proses apapun, katakan kepada Tuhan bahwa pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti peduli. Usaha di dalam pekerjaan apapun yang kita lakukan, pasti Tuhan juga peduli. Karena kita peduli kepada Tuhan, kita peduli kepada sesama. Terimalah berkat kasih anugerah Allah, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin, 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 dan amin. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu dan saudara sekalian.